bagi kita semua. Shalom saudara yang sedang beribadah di rumah-rumah dimanapun saudara berada. Biarlah damai sejahtera, sukacita Natal ada pada setiap saudara. Saudara bangga memiliki Allah seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, Dia yang telah melawat umatnya. Mari bersama-sama kita bersatu hati. Hai mari berhibur dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Ada sukacita besar melawat dunia ini. Joy to the world. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive a King. Let every heart be ready proof. And heaven and nature see. And heaven and nature see. And heaven and nature see. Joy to the earth, the Savior reigns. Let men and songs in God. Let fields and floods, rock hills and plains. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Saudara bersukacita, mari menari bagi Tuhan Allah kita yang telah berkenan melawat kita semua. Sungguh ada sukacita besar. Bumi segenap, hai soraklah, telah datang Rajamu. Semuanya bersiaplah menyambut Tuhanmu, ya, menyambut Tuhanmu.
sukacita. Sungguh Tuhan itu baik. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti untuk memuji Dia. Jangan pernah berhenti untuk selalu menyenangkan hatinya. Haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tanda anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkuasa. Kami naikkan bara anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul biarlah segala suku bangsa dari segenap suku memuji dan nama bangsa, Tuhan. berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. sekali lagi katakan, tiba saatnya kami berkumpul. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak Satu suara menyatakan sungguh keselamatan. keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, Haleluya. pujian dan kekuatan, hormat dan Ya. kekuasaan, Amin. kemuliaan Oh, bagi-Nya haleluya. selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Kemuliaan bagi-Nya, kemuliaan bagi-Nya, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Haleluya. Segala kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan.
rajaku. Yesus, haleluya. Ku memuji-muji-Mu ya Tuhan, Aku bersyukur Allahku. Tuhan yang ajaib. Betapa ajaib segala perbuatan-Mu, ajaib kasih-Mu yang menyelamatkan Terima kasih ya Yesus. kami semua ya Tuhan. Mau menyembah-Mu Hatiku limpah dengan syukur, segala hormat Yesusku. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Sinalamor rabatakalamor rabasirialamor. Haleluya. Hiramashirialamor rabatakalamor sirialamor rabalabalabalabas. Kuralamor sirialamor rabatakalamor. Haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great
selama-lamanya kami tetap mengakui, sungguh Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang dahsyat. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur untuk segala yang Kau perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah lebih lagi kepada setiap kami. Tuhan, nyatakan isi hati-Mu dalam setiap diri kami. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus bekerja lebih heran lagi dalam setiap kami. Menyatakan segala kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat Natal buat semua. Saya menyapa setiap saudara yang ada di rumah-rumah. Saya berharap tetap di dalam semangat Natal, tetap bersukacita. Amin. Memang Natal pada tahun ini rasanya berbeda. Beda. Biasanya pada saat Natal semua orang ingin kumpul bersama. Opa-opa, oma-oma nunggu-nunggu masa Natalan supaya bisa kumpul bareng sama anak cucu. Biasanya begitu ya. Tapi pada tahun ini terpaksa enggak bisa. Terpaksa enggak bisa kumpul. Juga orang-orang yang biasanya sepanjang tahun bekerja, nabung, ngumpul-ngumpulin duit, akhir tahun biasanya persiapan liburan Natal, makan bersama, ngajak anak-anak rekreasi, ke play zone gitu mungkin. Kali ini enggak bisa. Jangankan ngumpulkan uang tabungan buat akhir tahun. Tiap bulan aja buat hidup sudah terasa susah ya. Enggak gampang dapat uang di tahun ini. Rata-rata pendapatan orang bukan cuma di Indonesia, tetapi seluruh dunia sedang turun. Ya, Natal pada tahun ini memang berbeda, saudara. Tapi saya melihat, kelihatannya justru pada Natal tahun ini, saudara akan lebih memaknai arti Natal. Arti kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia. Memang kita tidak bisa kumpul dengan keluarga dan kita enggak bisa bersenang-senang di akhir tahun ini. Mungkin inilah saat seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal 6 ayat 6. Saya mengajak kita buka Matius pasal 6 ayat 6. Saudara sudah dapat? Matius pasal 6 ayat 6. Di sini dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Inilah saatnya di mana kalau kita enggak bisa kumpul sama siapa-siapa, ini saatnya saudara berkumpul sama Allah Bapa di surga. Amin. Ini saatnya saudara menikmati persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Saudara berduaan dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan saya yakin pada saat saudara dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan membalas saudara. Dengan apa? Dengan kehadiran yang dinyatakan kepada saudara. Pada saat saudara menikmati persekutuan dengan Tuhan,
tidak ada gangguan. Saudara akan berkata bahwa inilah saat yang paling indah. Saya selalu menikmati pujian saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Saudara, satu pertanyaan saya. Kalau saudara berduaan sama Tuhan itu sukacita atau stres, saudara? Saya tahu rasanya stres saat berdoa. Karena waktu itu saya belum mengenal Tuhan dengan sungguh. Orang nggak kenal Tuhan, diajak berdoa, stres, saudara. Saya masih ingat kalau saya kumpul dengan tante saya, anak-anaknya, pada waktu malam sebelum tidur diajak doa bersama. Itu saat yang paling stres buat saya. Karena saya pada saat itu belum bertobat, belum mengenal Tuhan. Tapi pada saat saya bertobat, saya kenal Tuhan. Saya menikmati apa yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 6 ini. Pada saat kita berdoa, pada saat kita menghampiri Tuhan, kita merasakan Allah hadir. Ada yang diajak bicara, saudara. Kalau kita nggak kenal Tuhan, ajak bicara, mungkin ya saudara bicara sama tembok. Tapi kalau kita tahu pada saat kita berdoa, Allah hadir, kita merasakan keakraban dengan Tuhan. Dan saudara tidak akan melihat berapa jam saya berdoa. Apa yang saya katakan di hadapan Tuhan. Saudara akan menikmati saja. Menikmati Tuhan yang hadir. Itulah Natal, saudara. Itulah Natal. Saya berharap Natal di tengah pandemi COVID ini justru mengajak saudara lebih dekat sama Tuhan. Manfaatkan waktu di mana saudara tidak bisa bertemu dengan banyak orang, justru saudara lebih sering lagi bertemu dengan Allah Bapamu. Amin. Jangan sia-siakan saat ini, saudara. Pada saat kita bertemu dengan Allah Bapa di dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan, pada saat itu Allah akan menyatakan kehendaknya buat saudara. Allah akan memberikan pencerahan buat saudara. Allah akan memberitahu apa rencananya. Kalau saudara akrab dengan Tuhan, saudara akan melihat bahwa sungguh hari ini adalah hari-hari terakhir. Kita benar-benar sudah di dalam periode akhir zaman. Saudara akan merasakan bahwa Tuhan Yesus akan datang segera. Saudara akan merasakan bahwa inilah waktu persiapan. Kita semua manusia, orang percaya bukan percaya, semua akan menghadapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tinggal saudara diangkat bersama dengan Dia atau ditinggal. Saudara, kalau kita melihat sejarah manusia di dalam periode mulai tahun 1900-an, kalau saudara ikuti peristiwa-peristiwa besar yang terjadi, saya melihat pada awal periode tahun 1900, kalau tidak salah 1905 kah, ada lawatan Tuhan besar-besaran. Kalau di dalam bahasa Inggris tulisannya Wales Revival. Revival di Wales. Di situ terjadi pertobatan besar-besaran. Ribuan orang, bahkan puluhan ribu bertobat.
Saya membaca catatan sejarah di mana penjara-penjara kosong. Karena semua orang bertobat. Rumah sakit kosong karena orang-orang sembuh. Bar, saudara tahu bar ya? Tempatnya orang barat biasa kumpul, minum minuman keras. Kosong, saudara. Pertobatan terjadi. Ketakutan akan Allah terjadi di jalan-jalan, di mana banyak orang berlutut dan tiba-tiba merasakan bahwa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Mereka merasakan dosa telah mengikat mereka dan mereka menantikan kelepasan dari Tuhan. Lalu kalau saudara baca lagi ada bangunan rohani di Azusa Street di Amerika. Di situ ada lawatan Tuhan besar-besaran juga. Tidak lama kemudian terjadilah perang dunia yang pertama. Di mana banyak negara perang dan memakan korban yang gila-gilaan, saudara. Mungkin saudara, maaf ya, kalau pada zaman itu tidak terjadi perang, mungkin kepadatan jumlah penduduk di dunia itu sudah terjadi pada saat-saat itu. Karena perang banyak korban tewas. Terus perang dunia pertama kelihatannya berakhir dengan sebuah pandemi yang terkenal dengan nama flu Spanyol. Di mana catatan sejarah memperkirakan sepertiga penduduk dunia tewas. Jadi lebih ngeri dari COVID ini. Kalau saudara baca sepertiga penduduk dunia tewas itu, saudara ingat gak di kitab Wahyu? Di mana dikatakan sepertiga manusia mati. Lalu setelah itu pandemi flu Spanyol berakhir, terjadilah pandemi cacar air di dunia. Parah saudara pada tahun-tahun itu. Orang yang lahirnya tahun 1900 hidupnya sangat susah. Yang ngalami perang, ngalami pandemi berkali-kali. Terus terjadilah perang dunia kedua yang sangat ngeri. Setelah perang dunia kedua, rata-rata seluruh negara di dunia masuk di dalam resesi ekonomi yang sangat-sangat berat. Orang harus berjuang mati-matian untuk bisa makan. Terjadi kelaparan di mana-mana. Banyak anak yatim piatu pada saat itu. Dan dunia akhirnya mulai memasuki masa yang sudah lumayan damai, ekonomi negara-negara bangkit. Terus kalau saudara melihat di periode tahun kira-kira 1970-an, 80, 90, di mana gereja-gereja mulai bangkit. Kalau saudara ingat kira-kira di periode tahun mungkin kisaran 98, 97, 98, ada laporan gereja-gereja menuai banyak jiwa. Ada banyak pertobatan terjadi. Dan sampai hari ini banyak pertobatan terjadi. Pada saat gereja merasa jaya-jayanya saudara, kita mengalami namanya pandemi ini. Dan ke depan lagi kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kalau saudara melihat sejarah dan saudara membaca apa yang tertulis di Alkitab, semuanya digenapi. Dan semuanya itu menandakan apa? Bahwa Yesus akan datang kedua kali. Tinggal saudara siap atau tidak. Oleh karena itu saya berkata kepada saudara, masing-masing kita yang di sini, pada Natal ini, manfaatkan waktu benar untuk saudara akrab dengan Tuhan.
Untuk saudara mengalami Tuhan lebih nyata lagi. Ini adalah saat-saat yang terakhir. Jangan lagi kita memikirkan kesenangan. Saudara, ini saat yang terakhir. Tuhan cuma kasih peringatan. Tuhan kasih pemberitahuan bahwa Dia sedang mendekat. Dia sedang mendekat. Mari kita persiapkan waktu ini, saudara. Tuhan Yesus datang ke dunia. Tujuannya satu. Dia datang sebagai terang. Dan dia melenyapkan kegelapan. Mari kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12 ayat 46. Yohanes pasal 12 ayat 46. Pada saat kedatangan Tuhan Yesus pertama kali ke dunia, dikatakan, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Yesus telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak tinggal di dalam kegelapan. Hanya yang tinggal di dalam Tuhan Yesus, terang yang sejati, mereka tidak akan tinggal di dalam kegelapan. Kedatangan Tuhan Yesus dalam dunia meniadakan kegelapan. Oleh karena itu kalau saudara membaca kisah Natal, saudara akan melihat Tuhan Yesus datang di malam hari, saudara. Pada saat Tuhan Yesus lahir, gembala-gembala sedang menjaga kawanan ternaknya di padang. Di situ dikatakan, tengah-tengah kegelapan. Di tengah-tengah kegelapan ada seorang malaikat yang bersinar dan memberitahukan tentang Natal Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia. Pada saat itu ada terang yang sangat benderang meliputi semua gembala. Itu adalah simbol, saudara, bahwa Tuhan Yesus datang di dalam dunia yang gelap. Dan dia datang sebagai terang. Dan ada berita sukacita di situ. Jangan takut. Haleluya. Kalau saudara membaca kisah yang lain, di mana orang Majus datang kepada Tuhan Yesus, dituntun oleh bintang. Dan saudara tahu, bintang kelihatan kalau malam. Di tengah kegelapan ada tuntunan bagi orang-orang yang jauh. Dan saya katakan, bintang itu tetap menyala di tengah kegelapan. Menuntun setiap orang datang kepadanya, menemukan terang yang sejati. Saudaraku, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melenyapkan kegelapan. Apa itu kegelapan? Saya mengajak kita membuka surat Efesus. Surat Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 19. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran.
Apa itu kegelapan, saudara? Kita lihat di dalam ayat 17. Kegelapan yang pertama adalah tidak mengenal Allah. Orang-orang yang hidup tidak mengenal Allah, mereka hidup di dalam kegelapan. Orang yang tidak mengenal Allah pikirannya sia-sia, saudara. Orang yang tidak mengenal Allah pikirannya sia-sia. Semua orang yang tidak kenal Allah, kalau saudara perhatikan, dan saya perhatikan diri saya sendiri pada waktu saya belum mengenal Allah dengan benar. Pikirannya paling cuma, ya yang sekolah, setelah itu bagaimana senang-senang, bagaimana caranya punya teman banyak, terus menikmati kehidupan, cari pasangan hidup. Ya syukur-syukur kalau pasangannya cuma satu, saudara. Kalau saudara lihat di media massa, maaf ya, kalau saya sebut, kebetulan yang selalu disorot artis. Ada artis yang sampai nikah sampai 3 kali, 4 kali. Pikirannya apa, saudara? Dan mohon maaf, mereka menikah di hadapan agama. Saya tidak habis pikir. Kok berani nikah di hadapan agama kalau sampai 4 kali? Emang siapa yang mereka hadapi? Seolah-olah dengan di hadapan agama, pernikahannya dalam tanda kutip suci. Itu terjadi bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Iya enggak, saudara? Pikirannya sia-sia. Yang dipikir cuma ya senang-senang. Terus kalau sudah senang, ngomong dalam versinya masing-masing, puji Tuhan. Padahal enggak tahu kesenangannya itu benar atau tidak. Pokoknya menurut mereka yang tidak mengenal Allah, menikah di hadapan agama itu benar. Dan dalam tanda kutip suci. Orang-orang lain yang tidak seperti itu, ya ada orang-orang baik, saudara. Banyak orang-orang baik. Banyak yang punya moralitas baik, sering kirim-kirim pesan bijak di WhatsApp. Semuanya baik, dalam keluarga baik, bekerja baik. Tapi kalau saudara perhatikan apa? Yang ada di pikiran mereka cuma bagaimana hidup di dunia, sejahtera. Sudah, mati bisa ninggalkan warisan buat anak cucu, sudah, saudara. Yang bisa mati meninggalkan warisan buat anak cucu dikatakan mati dengan tenang. Ya, keluarga harmonis, meninggalkan warisan cukup, mati dengan tenang. Yang keluarganya tidak harmonis, saudara, mati tidak bisa meninggalkan warisan, katanya mati penasaran. Baik yang dikatakan mati dengan tenang atau mati penasaran. Pikirannya cuma pikiran sebatas hidup di dunia. Ya itulah saya juga seperti itu dulu. Saya termasuk bagian dari mayoritas manusia di dunia. Lalu kita lihat lagi apa itu kegelapan. Ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap. Pengertiannya gelap. Tidak ngerti apa-apa. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Sama, saya sendiri dulu juga bodoh. Dan kedegilan hati mereka. Hatinya degil, bebal. Diajak bertobat, tidak bertobat. Saya masih ingat saya yang dahulu. Orang mau ke gereja,
saya hambat. Saya ajak senang-senang sepedaan. Orang yang niatnya datang sama Tuhan malah saya halangi, saudara. Dan saya tidak merasa itu salah. Dosa yang paling mengerikan adalah dia berkata, tidak apa-apa. Kalau engkau melakukan gini, tidak apa-apa kok, tidak apa-apa. Dan semakin lama engkau akan semakin terikat dengan dosa dan tidak bisa lepas. Kalau banyak kata tidak apa-apa, Tuhan enggak marah kok, Tuhan baik kok, Tuhan maha pengampun. Mati saudara, mati. Dari dulu caranya iblis ya begitu. Mulai manusia pertama, waktu iblis dalam rupa ular mempengaruhi Hawa, perempuan pertama di dunia. Bilangnya apa? Enggak apa-apa kok. Kamu makan buah ini yang dilarang sama Tuhan, enggak apa-apa, enggak akan mati. Bahasa sekarang, kamu melakukan dosa begini-begini, enggak apa-apa kok, enggak masuk neraka. Nanti kalau kamu mati tinggal didoakan masuk surga. Telat saudara, kasep, itu semua tipuan iblis. Tipuan iblis. Kalau saudara sudah mati di dalam keadaan berdosa, maka tidak ada lagi harapan untuk saudara bisa pindah masuk ke surga. Enggak ada. Saudara yang mati di dalam dosa, ya sudah terima akibatnya, maut. Kalau saudara hidup di dalam terang, saudara masuk di dalam kerajaan terang. Sederhana. Saat kita hidup di dunia, itulah saat kita persiapan. Saya merasakan betul pada saat saya hidup di dalam dosa. Begitu mengikat, begitu menekan. Dan rasanya tidak ada harapan untuk keluar dari dosa. Saya dulu pada saat belum mengenal Allah, pernah ngitung-ngitung. Biasanya kalau malam, karena malam itu saat yang dalam tanda kutip mencekam. Kalau sekali merem tidur terus gak bangun lagi gimana ya kan? Pernah gak bayangin kayak gitu? Saya hitung-hitung sebelum saya tidur. Hari ini saya melakukan dosa berapa kali? Saya melakukan apa yang baik berapa kali? Terus nanti kalau misalkan saya mati ditimbang berat yang mana? Saya beberapa kali melakukan itu pada saat malam, pada saat saya belum kenal Allah. Delalah saudara, pas saya pergi ke sebuah gereja, kok ya pas. Pendetanya bilang begini, semua kesalehanmu seperti kain kotor di hadapan Allah, piuh mateng kon. Perbuatan baik yang sudah saya cicil saudara, supaya timbangannya lebih berat yang baik, ternyata tidak berlaku di hadapan Allah. Saya dalam hati berkata, terus harus bagaimana? Entah, saya tidak tahu. Dia khotbah, sepanjang khotbah itu yang saya ingat kok cuma kata-kata itu ya. Biasanya pendeta khotbah kan dapat kasih solusi. Tapi saya tidak tahu. Pada saat itu yang ada di pikiran saya cuma kalimat itu saja, sampai sekarang masih saya ingat. Saudara. Solusinya apa? Mestinya sudah diberitahu, tapi saya kayak nggak dengar gitu. Telinga saya kayak tertutup. Dan sepanjang hari-hari itu cuma ada tuduhan dan rasa takut yang mencekam saya. Kalau engkau mati di dalam dosamu, engkau tidak mungkin masuk surga. Dan puji Tuhan, pada saat saya di dalam kegelapan, pada saat saya di dalam keputusasaan, saya merasa surga itu terlalu jauh untuk dijangkau. Gak bisa saya masuk sana, meskipun saya kepingin. Pada saat saya di dalam keputusasaan, seperti yang Tuhan Yesus lakukan pada masa lalu.
pada saat seluruh manusia di dunia hidup dalam kegelapan, saat Israel di dalam keadaan terpuruk, Dia datang. Tuhan Yesus datang. Mungkin ada di antara saudara yang mengikuti ibadah online Natal pada saat ini. Saudara sama berada di dalam keputusasaan akan ikatan dosa. Saya mau katakan pada saudara, pada saat saudara terpuruk dan saudara mengharapkan Tuhan tolong saya. Pada saat ini Tuhan Yesus akan tolong saudara. Tuhan Yesus akan datang buat saudara. Dia akan datang, Dia lahir di dalam hatimu. Dia datang dan beri pengharapan. Pada saat saya bertobat, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya menemukan misteri-misteri kehidupan di dalam manusia. Langsung seperti saya mendapat pencerahan. Semua misteri terjawab. Untuk apa manusia ada di bumi? Untuk apa Tuhan ciptakan manusia? Manusia jatuh di dalam dosa, apa yang Tuhan lakukan? Semua terjawab, saudara. Dan saya sangat bersyukur, saya bersuka cita karena Tuhan Yesus hadir di dalam diri saya. Saya bersyukur Tuhan Yesus datang ke hidup saya. Saya melihat ada tujuan ilahi. Bagaimana hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Justru pada saat saya hidup bersama Tuhan, saya sudah tidak lagi mikiri surga atau neraka. Tidak ada ketakutan akan maut. Karena apa? Pada saat bersama dengan Tuhan Yesus, itulah tadi yang saya katakan di awal. Saat indah. Natal tidak akan indah kalau Tuhan Yesus tidak benar-benar nyata di dalam hidupmu. Saudara mau rayakan Natal semegah apapun, kalau Tuhan Yesus tidak datang dalam hidupmu, saudara akan tetap merasa kosong. Tidak ada artinya kemegahan Natal kalau Tuhan Yesus tidak datang dalam hidupmu. Engkau yang merayakan Natal, tapi tidak bisa merayakan dengan macam-macam. Tapi Tuhan Yesus datang dalam hidupmu, kau akan merasakan sukacita. Kau akan merasakan sukacita pada saat Tuhan Yesus bersama dengan saudara. Pada saat saya memulai hidup berjalan dengan Tuhan Yesus, terang itu semakin terang. Sampai hari ini semakin menerangi, semakin menerangi. Ada sukacita, saudara. Ada sukacita di dalam Tuhan Yesus. Kalau saya ceritakan satu persatu, panjang sekali. Bagaimana hidup bersama dengan Tuhan Yesus, sangat-sangat indah. Melihat bagaimana Tuhan Yesus masih berkarya. Melihat bagaimana Tuhan Yesus masih melakukan mujizatnya. Melihat bagaimana Tuhan Yesus menolong orang-orang lain di dalam kegelapan. Itu akan membuat saudara semakin bersukacita. Dan saya menikmati itu, saya melihat masih sebagian kecil. Dan saya akan semakin melihat bagaimana Tuhan Yesus bekerja di dunia ini. Dan saya bersama dengan Dia. Dan kalau saudara bertobat, terang itu sudah datang di dalam saudara. Saudara akan merasakan bekerja bersama dengan Tuhan Yesus itu luar biasa. Saudaraku, Natal bukan cuma dongeng. Natal bukan cuma sekedar tradisi. Tapi Natal itu nyata. Terang Tuhan itu nyata. Saya berharap semua yang mendengar ini, mari periksa hati saudara. Introspeksi diri saudara. Kalau saudara merasa masih hidup di dalam kegelapan, ini saatnya saudara bertobat.
berubah. Undang Yesus, Juru Selamat, terang sejati dunia datang dalam hidupmu. Sampai Tuhan pulihkan saudara. Dan sampai firman Tuhan ini digenapi. Firman Tuhan berkata apa? Kamulah terang dunia. Sampai itu terjadi dalam hidupmu. Kejar itu saudara. Kejar itu saudara. Saudara akan melihat betapa indahnya hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Saya mengajak saudara, mari kita mempersiapkan diri di hari-hari terakhir dalam periode sejarah kehidupan manusia untuk menyambut Tuhan Yesus yang datang kedua kali. Ya, Dia segera datang. Mari persiapkan diri saudara. Mari persiapkan diri saudara. Renungkan firman Tuhan. Saya berharap, saya berdoa firman Tuhan bekerja di dalam hatimu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya surga dengan warna terang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di hidupku. Juru Selamat datang di hidupku. Yesus Juru Selamat datang di hidupku. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Karena apa? Yesus Juru Selamat sudah datang. Natal. Natal ini tidak bisa dipisahkan dari kasih Allah, di mana Yesus datang. He came to die.
datang untuk mati di salib buat kita semua, buat Anda semua. He came to die. Ya, sungguh. Bukankah itu kasih? If that isn't love. Bukankah itu kasih Allah? You left the splendor of heaven, knowing his destiny was the holy hill of Golgotha. There to lay down his life for me. If there is a love, the ocean is dry. There's no stars in the sky, and the sparrows can fly. If there is a love, the heavens of there's no feeling like this. If there is a Haleluya. Sungguh, Allah itu sangat mengasihi kita. Yesus datang karena kasih. Dia mati untuk kita. Disalibkan. Darahnya menyucikan kita. Menguduskan kita. Saudaraku, sungguh pada perjamuan ini selalu ingat akan kasihnya, akan pengorbanannya bagimu. Ambillah. Ya. Bukan roti saudara. Dia tersalib buat kita. Haleluya, sembahlah dia. Ya Tuhan, ya Bapa, ya Tuhan, ya Yesus. Haleluya. Saudaraku, makanlah. Sungguh, setelah makan, maka anggur ini lambang darah Yesus yang tercurah buat kita, menghapus semua dosa kita,
Sembahlah Dia, sembahlah Dia. Ya Yesus, ya Tuhan, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembahlah Dia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Minumlah saudaraku. Ya, haleluya, haleluya. Sungguh. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja, sembah dan puji Dia, mari sekali lagi dengan penuh penghormatan katakan kami sembah dan puji Engkau Tuhan. Puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak henti-hentinya kami mau mengucap syukur untuk segala anugerah dan kebaikan-Mu dalam diri kami. Bapa, pada hari ini kami juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan, tolong kami menghargai kasih karunia Allah dengan hidup yang memiliki hikmat. Biarlah kami menjalani hari demi hari dengan hikmat dari Tuhan. Tuhan, sebagaimana yang kami dengar dalam firman-Mu hari ini, tidak lama lagi Engkau akan datang. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah masa-masa ini kami sungguh mempersiapkan diri kami. Kami lebih lagi bersekutu erat dengan Tuhan. Kesukaan kami adalah bersekutu dengan Tuhan. Kesukaan kami merenungkan firman Tuhan. Tuhan, berkatilah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Lawat Tuhan. Biarlah sungguh pertobatan terjadi di mana-mana. Dalam nama Tuhan Yesus, terlebih di bangsa kami Tuhan. Lawatan-Mu Tuhan, kami nantikan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah seluruh umat Tuhan benar-benar bersinar terang, menerangi kegelapan. Bangsa kami membutuhkan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami rindu pada saat Engkau datang. Kami terhitung dalam bagian yang Kau jemput. Tuhan, tolong kami benar-benar mempersiapkan diri dengan hidup takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Kita akan membawa persembahan reguler kita. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan diri dan terlebih dahulu kita akan berdoa. Kak Rida akan pimpin kita dalam doa. Mari kita membawa persembahan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Saat ini Engkau melihat setiap jemaat-Mu Tuhan yang sedang berdoa dan menyerahkan setiap persembahan setiap mereka. Tuhan, kiranya berkat-Mu turun atas setiap mereka. Dan kiranya Tuhan Engkau menguduskan setiap persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, hampir 1 tahun kita menjalani tahun 2020 ini. Kalau kita ada saat ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita diizinkan Tuhan sampai saat ini, itu sungguh karena kasih karunia Tuhan. Oh, puji Tuhan. Dan IRC memiliki sebuah tradisi untuk menyatakan syukur kita atas penyertaan Tuhan, atas kasih Tuhan yang setiap tanggal 25 akan kita bawa bersama-sama kepada Tuhan di dalam bentuk persembahan syukur tahunan. Bapak Ibu nanti bisa menyerahkan lewat rekening gereja dan bagi yang kesulitan bisa menghubungi sekretariat gereja. Mari kita menyerahkan persembahan syukur ini dengan hati yang bersukacita. Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur Tuhan. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Inilah persembahan syukur kami ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menerimanya. Dan kami rindu apa yang kami persembahkan ini benar-benar berkenan di hatinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan. Saya ajak semuanya bangkit berdiri dan katakan, Yesus Juru Selamat datang di hidupku. Yesus Juru Selamat datang di hidupku. Yesus Juru Selamat datang di hidupku. Yesus Juru Selamat
saat ini Juru Selamat lahir untukmu, ada bagimu. Sang Juru Selamat, Sang Immanuel, di mana Allah menyertaimu. Sang Raja, Anak manusia, Anak Allah menyertaimu. Amin. Roh Kudusnya membimbingmu hari demi hari selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Katakan amin. 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 We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you. Selamat Hari Natal. Tuhan memberkati kita semua. Kami keluarga besar GBI Emmanuel Revival Center Puri Dieng Malang mengucapkan We wish you a Merry Christmas. Tuhan Yesus memberkati.